Ya pemirsa, kurma menjadi pilihan saat berbuka puasa. Hal itulah yang menjadikan masyarakat memborong kurma. Seperti di Pusat Kurma Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel, Surabaya. Di bulan Ramadan ini ramai didatangi warga Surabaya maupun luar Surabaya untuk berburu kurma. Sentra penjualan kurma di Jalan Sasak Surabaya ini ramai menjadi jujukan warga yang berbelanja kurma serta kebutuhan takjil untuk kebutuhan berbuka puasa. Beraneka jenis kurma dijual di sini, mulai kurma barbari dari Tunisia, kurma multazam, hingga kurma atsywa dan kurma muda rutop yang tersedia dengan harga yang cukup variatif dari Rp40.000 per kilogram hingga kurma super matchel dari Palestina seharga Rp200.000 per kilogram. Tak hanya dari Surabaya, pusat kurma terlengkap di Jawa Timur ini juga ramai didatangi warga luar kota seperti Rohmadoni yang datang bersama istri dan anaknya dari Bangkalan, Madura karena penasaran dengan kurma super matchel dari Palestina yang super besar dan manis. Buat sahur, bukan buat buka, buat sahur. Buat sahur. Beli kurma apa ini Pak tadi? Kenapa? Yang dibeli kurma apa ini? Ini Palestina. Oh Palestina ya? Tidak mau ngira Pak. Buat dukungan buat Palestina. Oh mantap. Pak ini jauh-jauh dari Bangkalan emang sengaja beli kurma? Iya, sengaja beli kurma di sini. Kenapa Pak? Apa harganya atau bagaimana Pak? Ya kualitasnya bagus. Harganya ya masih bisa lah terjangkau. Dan macamnya banyak Pak? Macamnya banyak. Kurma menjadi takjil atau hidangan pembuka puasa yang banyak diburu. Kurma didatangkan dari beberapa negara Timur Tengah. Meski tahun ini ekonomi sedang lesu, namun para penjual mengaku mengalami peningkatan hingga 30% dibandingkan hari biasa. Ramainya permintaan kurma asal Palestina mencegah masuknya kurma Israel yang masuk Indonesia. Para penjual kini hanya menerima kurma berlisensi sertifikat resmi langsung dari Kedutaan Palestina di Indonesia. Kita di Lawang Agung, alhamdulillah semua kurma tidak menjual untuk produk dari Israel. Bahkan kita ada satu produk itu Lisensi. punya kita sertifikat dari Kedutaan Palestina yang menyebutkan bahwa produk dari Mejol Wakan itu adalah produk asli dari Palestina. Pak, biasanya yang banyak dicari saat Ramadan ini apa sih Pak? Kurma Pak? Kurmanya, oke, banyak ya, tergantung dari jenis dan tujuan. Banyaknya kenapa? Kita ada kelas dari middle, bahkan middle low atau middle up. Cuma kalau secara fungsi, sebenarnya kalau orang buat sodako biasanya main dari middle. Nah itu biasanya bisa jenis dari Mesir multazam atau dari Tunis multazam, itu yang paling banyak diburu. Namun kalau yang middle up itu biasanya kurma ajwa multazam kita ada juga sukari multazam. Sentra kurma ini selalu ramai hingga sebulan Ramadan, terutama saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Karena sebagian warga yang pulang ibadah umroh di bulan Ramadan lebih memilih berbelanja kurma di tanah air karena lebih praktis dan murah. Dewi Imrowatin, CTV. Berkah Ramadan, peternak lebah madu kelanceng di Lumajang kebanjiran pesanan. Madu kelanceng dianggap memiliki khasiat untuk menambah energi serta memenuhi kebutuhan nutrisi saat berpuasa. Berkah bulan suci Ramadan turut dirasakan peternak lebah madu kelanceng. Salah satunya Andri Farozi, warga desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Lumajang. Sejak awal bulan puasa lalu, pemuda 23 tahun tersebut kebanjiran pesanan. Bahkan untuk mencukupi permintaan, ia harus mengambil madu dari peternak madu kelanceng lainnya. Saat hari biasa, ia bisa menjual 50 liter madu tiap hari. Namun kini tiap harinya pesanan mencapai 75 liter madu. Tingginya permintaan tersebut didasarkan pada manfaat madu kelanceng yang dianggap bisa menambah stamina dan energi, serta mencukupi kebutuhan nutrisi selama menjalankan ibadah puasa. Madu kelanceng yang saya budidayakan selama bulan suci Ramadan itu mengalami perbedaan dari segi penjualan. Yang pertama, dari segi seperti hari biasa yang seharusnya setiap hari itu menjual sekitar 50 liter. Sekarang alhamdulillah selama bulan suci Ramadan ada peningkatan penjualan. Setiap harinya itu menjual sebanyak 75 liter setiap harinya.
Jadi keutamaan dari madu tawon, madu kelanceng ini tentunya sangat membantu meningkatkan imun pada tubuh selama bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini memang sering beli madu kelanceng ya Mas? Ya sering Mas, buat jaga imun itu. Waktu biasa konsumsi waktu sahur sama buka. Madu kelanceng atau Trigona SPP tiap 250 ml dijual seharga Rp75.000. Andre Farozi biasanya melayani pembelian secara daring dan langsung diantarkan kepada pembeli di wilayah Lumajang. Yongki Nugroho, JTV. Tentu bagi kalangan masyarakat di Kabupaten Ponorogo tidak asing dengan Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai karismatik penyebar agama Islam di Tegalsari, Jetis, Ponorogo ini dikenang dunia. Makamnya sendiri hampir tidak pernah kosong kecuali saat sedang tutup. Keberadaan pesantren ini berawal dari Kiai Ageng Muhammad Besari yang membangun pertapaan di hutan lebat yang membentang dari kaki pegunungan Wilis sampai ke wilayah dataran Ponorogo. Di sana ia hidup menyendiri dan mengabdikan diri pada Tuhan. Tak lama rekan seimannya datang untuk berguru padanya. Jumlah pengikutnya berangsur-angsur bertambah dan berkembang. Pertapaan tersebut kemudian berubah menjadi sebuah desa bernama Tegalsari. Sekitar tahun 1742, Tegalsari diangkat sebagai desa perdikan oleh Paku Buwono II. Kiai Ageng kemudian mendirikan sebuah masjid dan tempat tinggal. Lambat laun kompleks ini bertransformasi menjadi pesantren yang terkenal. Saat ditemui JTV, Setio Wardani, keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, menuturkan eyangnya mulai membabat Tegalsari pada tahun 1700. Itu ia lakukan atas perintah gurunya, yakni Kiai Donopuro Setono Jetis. Harapan saya dengan terutama peninggalan yang bersejarah yang nilai religinya yang sangat tinggi ini dan sudah dikenal atau sudah masuk dari cagar budaya, ya ikut nguri-nguri untuk melestarikan peninggalan ini yang nilai sejarahnya yang sangat tinggi ini. Dan semoga apa yang saya atur ini atau saya suguhkan ini bisa ada manfaatnya, ilmu yang manfaat. Setia mengungkap sejarah eyangnya dalam membuat pesantren hingga melahirkan murid-murid yang luar biasa sangat panjang. Tak hanya itu, gurunya, Mbah Ageng Muhammad Besari sendiri juga bukanlah ulama sembarangan. Tentu dengan proses belajar mengajarlah Kiai Muhammad Ageng Besari bisa memiliki nama besar, sehingga sejarah mencatatnya dan peninggalannya bisa terjaga sampai sekarang. Yoga Karim, JTV. Pemirsa, di Kabupaten Nganjuk terdapat masjid berusia ratusan tahun bernama Al-Mubarok. Masjid ini dibangun tahun 1745 Masehi dengan nuansa Hindu-Buddha. Kubah masjidnya bertingkat 3 mirip pura, serta ujung kubah berlambangkan senjata berupa tombak dan naga serta ada bunga matahari. Dan pemirsa, informasi ini mengakhiri Pojok Pitu hari ini, Rabu 5 Maret 2025. Dan jangan lupa datang serta meramaikan Kampung Ramadan JTV di Gor Sidoarjo mulai tanggal 8 sampai 23 Maret 2025. Tentu akan ada banyak hiburan dan hadiah yang menarik. Saya Stefani Imelda pamit undur diri. Selamat malam, salam JTV 100% Jawa Timur. Masjid Al-Mubarok yang berada di Desa Brebek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk ini dari depan tampak seperti masjid-masjid pada umumnya. Namun jika diperhatikan lebih detail, masjid ini masih mempertahankan budaya Jawa kuno yang masih kental nuansa Hindu-Budanya. Salah satunya bentuk kubah, di mana kubah masjidnya berupa kulu atau kopiah raja dari perak yang di bagian ujungnya terdapat senjata berupa tombak dan hewan ular naga. Selain itu, kubahnya bertingkat 3 mirip tempat ibadah agama Hindu-Buddha dengan bubuhan bunga matahari. Beberapa dinding pintu masuk masjid yang terbuat dari kayu jati juga bergambar wajah Buto yang kental dengan budaya Hindu.
Masjid ini dibangun oleh Kiai Kanjeng Jimat atau Raden Tumenggung Sosro Kusumo yang tidak lain adalah waliullah sekaligus umarah yang pernah menjadi bupati pertama Nganjuk. Dalam pembangunannya, Kiai Kanjeng Jimat memasang bencet, yakni alat penunjuk waktu datangnya sholat di depan masjid. Alat itu sebelumnya berupa arca lingga atau sebuah simbol patung pemuja-pemujaan oleh umat Hindu. Di sekitar bencet tertulis angka tahun 1745. Dipastikan angka ini adalah tahun pembangunan Masjid Al-Mubarak. Namun dalam perkembangannya, bencet arca lingga dipugar atas kehendak beberapa tokoh agama karena dikhawatirkan adanya arca lingga akan menyerupai kemusyrikan, sehingga saat ini hanya ada bencet saja. Angka tahun yang sama juga terdapat di rak tempat Al-Quran dari kayu jati dan masih utuh. Di pintu masjid dan tempat beduk juga terdapat angka tahun. Selain beduk juga ada batu umpa ajaib yang keberadaannya muncul secara tiba-tiba. Batu ini berada di samping kanan atau selatan masjid. Menurut Muhammad Sururi, Ketua Takmir Masjid Al-Mubarak, masjid ini dibangun sekitar tahun 1745 di masa Pangeran Singosari mengalahkan orang-orang kepercayaan Jawa Hindu. Pembangunan masjid kemudian diteruskan Kanjeng Jimat setelah Pangeran Singosari wafat. Masjid Al-Mubarak Brebek ini adalah peninggalan Kanjeng Raden Tumenggung Sosro Kusumo, Bupati pertama Kabupaten Nganjuk yang ada di Brebek. Ya, di sini adalah perpaduan antara Hindu dan Islam. Tentunya ada itu kiri kanan itu ya, itu di Mojopahit itu ada itu ya. Kenapa Pak dipadukan Hindu Islam Pak? Karena di sini dulu itu kan sudah dihuni oleh orang Hindu. Ya, yaitu yang juga ada buktinya, ada Yoni itu. Nah, jadi lambang kesuburan. Jadi orang-orang Hindu sudah kedatangan orang Islam di sini karena orang Islam termasuk Mbah Haji Jimat itu orangnya baik, sopan. Nah, orang-orang Hindu itu akhirnya juga masuk Islam. Masjid kuno yang terletak di sekitar 40 km dari pusat kota Nganjuk ini sudah diperbaiki 4 kali di bagian depan masjid. Tapi bagian dalam masjid masih original, namun sudah diberi AC. Ahmad Syirwani, JTV.